Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ikhwatifillah, pada pagi hari yang cerah ini, setelah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Ta'ala, kemudian kita bersalawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita hendak menggali faidah dari firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-159 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya, dan disebabkan rahmat dari Allah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka, dan seandainya kamu bersikap kasar dan berhati keras tentu mereka akan meninggalkanmu. Maka maafkanlah mereka dan mintakanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarah dengan mereka pada urusan itu. Kemudian jika kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ikhwatifillah, secara singkat 5 faidah kita petik dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, sebab turunnya ayat yaitu kekalahan kaum muslimin di perang Uhud, karena sebagian sahabat tidak mentaati Nabi Muhammad SAW. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Alusi ketika menjelaskan firman Allah yang berbunyi fa bima rahmatin minallahi linta lahum, dan disebabkan rahmat Allah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Maksud dari rahmat Allah di sini adalah Allah mengikat kemarahan Nabi Muhammad SAW dan mengkhususkan baginya dengan akhlak-akhlak yang mulia dan menjadikan kelunaan dan kelemah lembutan sebagai sebab ketenangannya. Karena sesungguhnya yang dapat mengendalikan diri ketika marah, maka baginya memiliki keberanian yang sempurna. Ikhwatifillah, maksudnya ketika Nabi Muhammad SAW itu perintahnya tidak ditaati oleh sahabat, maka Nabi tidak marah, akan tetapi bersikap lemah lembut terhadap mereka. Subhanallah. Kemudian faedah yang ketiga, sifat-sifat ini penting untuk dimiliki oleh para dai, para pemimpin, para tokoh masyarakat, para pejabat, dan kepala rumah tangga, dan lain sebagainya, yaitu sifat kasih sayang, pemaaf, tawadhu, lemah lembut, dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, An Aisyata radhiyallahu anha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa sanahu. Dari Aisyah yang Allah telah meridhoinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah pada sesuatu pasti akan menghiasinya, dan tidaklah kelemah lembutan itu jika terjabut dari sesuatu pasti akan memperburuknya. Selanjutnya ikhwati fillah, faidah yang keempat yaitu perintah Allah Ta'ala untuk bermusyawarah di dalam urusan-urusan yang penting. Kemudian jika telah membulatkan tekad,
maka bertawakal. Selanjutnya faedah yang kelima, sebagaimana disebut dalam tafsir Ibnu Jauzi, tawakal yaitu menyandarkan kepada Allah untuk mendatangkan maslahat dan menjaganya ketika telah mendapatkannya, dan juga untuk menolak bahaya dan menghilangkannya atau mengangkatnya ketika terjadi bencana. Dan tawakal ini memiliki kedudukan tinggi di dalam Islam karena dua hal. Yang pertama yaitu mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kemudian yang kedua, mendapat jaminan dari Allah Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia Allah yang akan mencukupinya. Subhanallah walhamdulillah. Yang terakhir ikhwatibillah, faedah yang keenam yaitu pengamalan. Dua poin pokok kita tekankan pada kali ini, yaitu yang pertama, melatih sifat-sifat yang mulia sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, wa may yasta'fif yu'iffahullah, wa may yastaghni yughnihillah, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya. Dan barang siapa yang merasa dirinya cukup, maka Allah akan membuatnya dirinya itu cukup. Dan barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikan dia bisa bersabar. Ini poin pertama. Kemudian poin yang kedua yaitu berdoa kepada Allah, minta akhlak yang baik. Sebagaimana contoh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah doa yang berbunyi, Allahumma hasanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah membaguskan penciptaanku, maka baguskanlah akhlakku. Demikian ikhwati.